Imam Ahmad pernah termimpi dengan Allah jumlahnya 100 kali. Lalu beliau pernah bertanya, ya Allah, ibadah apa yang paling afdal? Ya Allah, adalah tilawatu kalami, membaca Quran kalamku. Apakah syaratnya itu dengan paham? Ujar Allah, paham, ada paham, tatap ya Tuhan. Itu menurut mimpinya Imam Ahmad. Nah, jadi artinya kita nih Quran kita baca, tahapan pertama dulu kita baca. Walaupun belum mengerti paham tentang kedudukan ayat itu atau makna itu, ayat itu lah, kertai paham juga lah, tapi kita sudah belajar ilmu-ilmu tajwidnya, cara membacanya, nah itu masih dapat pahala, cuman kurang sempurna lah. Dan yang kedua, nah, kata Imam Ghazali yang kita perhatikan lah, membaca sudah nih, lalu kita tingkatkan yang kedua nih. Yang pertama, tahapan pertama membaca yang dengan benar. Kemudian tahapan yang kedua untuk memahami ayat itu. Nah, kan sudah ulun pada akan cerita kisah orang luar negeri. Ia orang Kristen apa orang apa? Kadang punya non Islam lah. Karena ia lah pernah membaca Al-Quran terjemah dengan bahasa Inggris. Nah, ayat yang dibacanya cuman yang pertama alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sampai di situ. Nah, dengan mengulang-ulang ayat itu dan diterjemahkan dengan bahasa Inggris, pahaminya, lalunya masuk Islam. Nah, dengan dua ayat ya, dengan satu ayat tadi, dzalikal kitabu la raiba fihi. Ini kitab tidak ada keraguan. Ujar Sidin lah, aku berapa ratus sudah membaca kitab, tidak ada jaminan kada salah, pasti ada salah. Hanya Al-Quranul Karim, nah tidak ada keraguan padanya. Nah, dari situlah ia menyatakan keislamannya karena melihat keagungan kalam Tuhan, Rabb Tuhannya. Nah, kemudian lah, jadi Imam Ghazali berkata, siapa yang tidak ada baginya pemahaman pada Quran walau fi adna darajat, walaupun pada serendah-rendah derajat, nah artinya kada mengerti belelu sedikit-sedikit kada mengerti lah. Nah ini bahayanya Jasidin dakhala termasuk fi qaulihi ta'ala wa minhum may yastami'u ilaika. Sebagian daripada manusia itu memperdengari kepada engkau wahai Nabi Muhammad. Hatta ija kharaju min indika, sehingga apabila mereka keluar daripada sisi engkau wahai Nabi Muhammad. Jadi setelah mendengar Quran di rumah Nabi atau di masjid Nabi keluar, lalu qalu lil ladina utul ilma, mereka berkata bagi orang yang diberikan ilmu, madza qala anifa, sesuatu apa yang berkata nang baru tadi. Artinya ngapa nang disuarakan Nabi Muhammad tadi, Quran tadi ngapa maksudnya? Itu kada paham. Jadi kita ambil kesimpulan, kita yang belum memahami tentang kedudukan ayat Quran itu tidak ada tapi membekas di dalam hati kita. Nah, jadi solusi yang paling cepat lah untuk kita nih, nukarlah Quran terjemah lah. Ada kan Quran terjemah per kata, insya Allah harganya dijangkau jabian, nah sekitar tengah 200 lah, 300 aja guru larangnya. Sudah ulun padakan HP Oppo pian tuh berapa, sekennya aja 1.100.000, tengah 2 juta. Nah, atau beli Oppo lah. Nah di situ masukkan aplikasi Quran terjemah, kan bagus teh. Nah jadi kena ketika pian mati ditanya oleh Allah, kesan ngapa nukar Oppo? Wah ya Allah, pian tahu aja guru sama nyuruh membuat aplikasi Quran terjemah. Kan bagus lah, dengan untung pian belajar nih leh, biar kada paham pian asal mengerti, ya kan? Aduh, nukar Oppo lah. Ada ini nang layar nang belipat tuh nah. Nah tuh 17 juta aja harganya. 34 ya harganya. Belum melihat semalam itu ada orang mengungkain itu bus warung makan Kaliju. Kaliju kah Kalijaga kah? Kaliju biasa lah. Kaliju. Motornya Mercy lah.
Tapi keunikan sini itu membangun majelis lah santrin di rantau. Jadi setiap Jumat, setiap awal bulan, sebulan sekali itu pertemuan para guru-guru lah. Alhamdulillah juga ada mengikuti lah. Jadi belajar guru-guru situ, termasuk juga ulun 4. Nah, jadi gurunya dari Martapura diambil lah. Jadi sidin itu nang menanggung jawab makan-makannya lah dan seterusnya gitu. Untung aja sugih lah. Bos kaliju besi pesantren itu kalau dana bangunan pondoknya tuh barangkali habis 3 atau 4 M sekolah besar pondoknya lah. Mewah kata. Subhanallah. Ini di Jawa banyak orang nang membagi duit, berduit mau suruh duit. Para kiamat nih, ya kan? Ya kan? Itu dapat petunjuk Allah juga ya lah. Kenapa duit disimpan lah? Mati juga ya kan? Terus lah. Kemudian ila akhir ayat intah fal yasta'in 'alal fahmi, maka hendaklah engkau meminta pertolongan atas Allah, atas memaham Al-Qur'an, di samping belajar dan sebagainya. Di antaranya bitarkil ma'asi wal israr 'alaiha, dengan sebab meninggalkan maksiat. Nah, jadilah termasuk pendinding penjaga paham tentang Al-Qur'an kita maksiat kepada Allah. Karena kan Quran itu kalamnya Allah yang sangat suci, ya kan? Makanya kita bauduh aja kada boleh, kada bauduh aja kada boleh menyentuh Quran itu. La yamassuhu illal mutahharun, ay la yamassuhu illal mutatahhirun, tafsirnya. Tiadalah boleh menyentuh Quran itu kecuali orang yang suci. Orang yang kada boleh membacanya. La yahillu alal haid, la yaqra'ul Qur'an, la yaqra'ul junubu say'an minal Qur'an. Kada boleh sedikit-sedikit jenabi si junub, orang nang junub, walal haid, orang nang haid membaca Al-Qur'anul Karim. Nah, karena ihtiraman, karena memelihara kehormatan Al-Qur'anul Karim. Nah, dan diantaranya untuk memaham ayat-ayat Quran itu meninggalkan israr. Israr itu artinya mengekalkan atasnya maksiat kepada Allah. Wa min a'zamiha, setengah daripada sebesar-besar maksiat batin, al-kibru, yaitu sifat sombong. Nah, jadi selama ada sifat kesombongan, kan sudah pian catat kemarin, kita tuh menjadi sombong itu banyak penyebabnya. Terkadang ilmu pengetahuan. Nah, apalagi misalnya muridnya itu melebihi daripada gurunya ilmunya. Di rawanya aja ada lagi gurunya. Ya. Asa tinggi aku guru berepian wah ini. Boleh. Itu ngarannya kacang lupa lawan isinya. Kulitnya kan. Apalagi diantaranya ilmu pengetahuan bisa. Makanya Nabi berlindung, wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, hamba berlindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang membuat kita sombong, harta benda, pangkat jabatan, kedudukan, termasuk rupa, bisa jadi menyebut orang sombong. Qala ta'ala, Allah berfirman, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq, tersambungnya. Sa'asrifu, selagi akan aku palingkan, terus aku palingkan ya Tuhan. Artinya pada hadapan Allah memberi apa ya, an ayati ay an fahmi ayati, tentang mempaham ayat-ayat kebesaranku. Nah, alladzina yatakabbaruna fil ard, mereka yang sombong di muka bumi ini. Nah, jadi di antara penyebab orang yang tidak bisa memaham Al-Qur'an, sifat kesombongan itu masih ada di dalam hati. Wal yaqdir annahu al-maqsud bil amri wan nahyi wal wa'di wal wa'id. Wal yaqdir, maka hendaklah seseorang itu mentakdirkan, annahu, bahwasanya itu mempaham al-maqsud, yang dimaksud bil amri wan nahyi. Kenapa jadi kita itu harus mempaham Quran? Karena Quran itu ada amri, ada perintah Allah.
Ada nahi, ada larangan Allah, perintah untuk kita gawi, larangan untuk kita jauhi. Contoh misalnya, aqimis salata wa atuz zakah, dirikan sembahyang dan keluarkan zakat, kan perintah, ya kan? Ada lagi misalnya larangan Allah, wala tulqu bi aydikum ila tahluqah, jangan engkau biarkan dirimu itu di dalam kebinasaan. Nah, haram bagi kita untuk membiarkan diri kita dalam kebinasaan. Contohnya misalnya lah, sudah nyata situ padang buntal lah, kenapa jadi behayau lah, sudah nyata buntalnya nang ricup-ricup nah kecuali pin tauhid kuat lah, bahwa tidak ada sesuatu yang memberi bekas hanya Allah. Misalnya lah, curupai betis pin curupas itu lah, mun keyakinan kurang tajam biar baik angkat hak kalau ini kutubnya. Nah, buntalnya bila megut beulai diulai ya mas. Nah makanya bulat kelarinya. Nah ulun bisi kawan biar untuk hak sidin guru ya. Ulun ni mengaji mau alat mau tauhid ketuhanan nih, tapi ini sih melu lonjong-lonjong bulat ya. Tahu ay buntal itu sih aku kadang beri muda tapi masih takutan juga. Itu di kampung kami itu pian ada nang hidung hilang sebelah ini sini di Batok Bunta itu di kampung kami ada nang talinganya bibit itu kisahnya menyalami lading gugur baya bangso kadilai talingnya sebelah ada nang hidung tadi menyalami luka sini riwang pian. Apa guru takutnya lawan buntal? Ay kalau pina buntal tuh beizin juga mengikut. Nah ya punya buntal aku beizin juga nangai. Nah ini pahalnya lah. Nah pahamilah tentang kebesaran Allah. Punya buntal aku beizin juga nangai. Nah mesti ada pada beizin kan aku juga. Wal wa'du wal wa'id, di dalam Quran itu yang perlu kita pahami tentang janji surga. Wa'dun namanya. Kalau wa'id itu janji neraka lah. Banyak di Quran itu tentang janji surga. Misalnya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Bersegeralah mencari keampunan Allah dan surganya Allah. Jadi surga itu pada kawan dicapai kecuali dengan ada keampunan Allah lah. Apalagi wa'id, janji Allah pulang lah. Ujar Tuhanku ampusakum, pelihara diri kalian, wa ahlikum dan keluarga kalian akan api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya tuh pian bukan harang kayak di Sungai Pinang ada, api batu dan manusia. Gitu bang pian bahan bakarnya subhanallah. Nah itulah janji neraka. Nah jadi kalau kita paham, maka ketika kita melewati ayat rahmat, ayat urusan surga, kita disuruh meminta kepada Allah, minta rahmat, minta surga. Apabila ayat itu masalah ajab, masalah neraka, kita disuruh untuk berlindung kepada Allah. Nah inilah untuk pemahaman. Jadi oleh karena itu siapa yang punya anak ya yang ketujuh menuntut ilmu di pondok pesantren mengaji kitab, dukung mereka lah. Yang minta tukarkan kitab apa aja tukarkan lah. Jangan kadang-kadang pian usahakan tukarkan. Bah tukar kitab anu bah. Nah, berapa aja bayar kayak 3 juta. Jangan takajut, biasa aja 3 juta. Oppo masih larang lah 4 juta kan. demi pian kebahagiaan pian juga kainan lah. Kemudian lah wal yatafakkar fi nahwi qisasil anbiya, hendaklah ia merenungkan, memberikan, mengambil pelajaran tentang kisah para nabi, wa kisasul a'da, dan kisah balasan Allah, kisah dan kisah para musuh-musuh nabi, kayak apa ditenggelamkan mereka, dihancurkan mereka, dimusnahkan mereka. Wal ya'tabir bidzalik, hendaklah ia mengambil pelajaran dengan demikian itu, bagaimana orang memusuhi akan nabi Allah, aulia Allah dan sebagainya. Li'annal Qur'ana basair, karena Quran itu adalah basair, pandangan mata hati bagi manusia. Wa huda wa rahmah liqaumi yuqinun, dan huda, petunjuk dan rahmat bagi mereka yang yakin. Wa huda wa mau'izatan lil muttaqin,
dan petunjuk dan nasihat bagi orang yang bertakwa. Nah, jadi kalau kita dalami ayat inilah bahwa Quran itu petunjuk, adakah sudah kita merasakan petunjuk lewat Al-Quran? Ya. Dan Quran itu mau'izah, ada artinya nasihat, adakah sudah kita merasakan selama ini Quran itu menjadikan nasihat bagi kita? Nah, Rasulullah pernah bersabda, taraktu fikum amrain, an-natiq was-samit. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, ada yang bertutur dan ada yang diam. Adapun yang bertutur adalah Al-Quran. Nah, inilah yang Nabi tinggalkan untuk kita. Nah, yang diwariskan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi oleh karena itu solusinya yang cepat, nah nanti dimanukar Quran terjemah. Wa huwa kitabun minallah ila abdi. Itu Quran adalah kitabnya Allah, kitab dari Allah untuk hambanya. Dia tadabbaruh, supaya ia memikirkan akannya. Wa yambuju ma fihi, dan meluluskan apa sesuatu padanya, minal awamir, daripada perintah-perintah Allah, ala nafsi, atas dirinya. Qala ba'duhum. Situ jadilah Al-Fatihah lin Nabi.